Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Kusmala Rosa, Stambuk L131-18269. Saya angkatan 2018 Fakultas Kehutanan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai eksplorasi flora, yaitu tanaman jagung. Bisa dilihat. Jadi tanaman jagung ini sering dikelola oleh masyarakat setempat di desa saya, lebih tepatnya di Desa Binangga, Kecamatan Maraula, Kabupaten. Jagung atau Zea mays sp adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia. Selain gandum dan padi, bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia. Selanjutnya, sejarah asal-usul dan persebaran tanaman jagung. Jagung budidaya dianggap sebagai keturunan langsung sejenis tanaman rerumputan mirip jagung yang bernama Teosinte atau Zea mays sp parviglumis. Dalam proses domestikasinya yang berlangsung paling tidak 7.000 tahun lalu oleh penduduk asli setempat, masuk gen-gen dari subspesies lain, terutama Zea mays sp mexicana. Istilah Teosinte sebenarnya digunakan untuk menggambarkan semua spesies dalam genus Zea, kecuali Zea mays sp mays. Proses domestikasi menjadikan jagung merupakan satu-satunya spesies tumbuhan yang tidak dapat hidup secara liar di alam. Petunjuk-petunjuk arkeologi mengarah pada budidaya jagung primitif di bagian selatan Meksiko, Amerika Tengah sejak 7.000 tahun lalu. Sisa-sisa tongkol jagung kuno yang ditemukan di Gua Huila-Naquitz, lembah Oaxaca, berusia sekitar 6.250 tahun. Tongkol utuh tertua ditemukan di gua-gua dekat Tehuacan, Puebla, Meksiko, berusia sekitar 3.450 tahun sebelum Masehi. Bangsa Olmec dan Maya ditengarai sudah membudidayakan di seantero Amerika Tengah sejak 10.000 tahun yang lalu dan mengenal berbagai teknik pengelolaan hasil. Teknologi ini dibawa ke Amerika Selatan atau Ekuador sekitar 7.000 tahun yang lalu dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru pada 4.000 tahun yang lalu. Pada saat inilah berkembang jagung yang beradaptasi dengan suhu rendah di kawasan pegunungan Andes. Sejak tahun 2500 sebelum Masehi, tanaman ini telah dikenal di berbagai penjuru benua Amerika. Kedatangan orang-orang Eropa sejak akhir abad ke-15 membawa serta jenis-jenis jagung ke dunia lama, baik ke Eropa maupun Asia. Penyebaran jagung ke Asia dipercepat dengan terbukanya jalur barat yang dipelopori oleh armada pimpinan Ferdinand Magellan melintasi Samudra Pasifik. Di tempat-tempat baru ini, jagung relatif mudah beradaptasi karena tanaman ini memiliki plastisitas fenotipe yang tinggi. Jagung masuk ke Nusantara diperkirakan pada abad ke-16 oleh penjelajah Portugis. Akibat riwayat yang cukup tua ini, berbagai macam nama dipakai untuk menyebutnya. Beberapa nama lokal adalah jagong, dipakai di Sunda, Aceh, Batak, Ambon. Jago dipakai di Bima, jagung di Madura, rigi di Nias, eako di Enggano, wataru di Sumba, latung di Flores, fata di Solor, pena Timor, gandung Toraja, Castella Halmahera, telo di Tidore, binte atau binde di Gorontalo dan Buol, dan barele di Bugis. Di kawasan timur Indonesia juga dipakai luas istilah milu, yang nyata-nyata merupakan adaptasi dari kata milo, berarti jagung dalam bahasa Portugis. Kata jagung menurut Dennis Lombard merupakan penyingkatan dari Jawa Agung, berarti Jewawut besar, nama yang digunakan orang Jawa dan diadopsi ke dalam bahasa Melayu. Selanjutnya budidaya. Meskipun dikenal sejumlah ras jagung yang mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan kawasan tinggi, jagung adalah tanaman dataran rendah dengan suhu hangat dan penyuka cahaya matahari penuh. Perkecambahan jagung terhenti pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Kebutuhan air jagung adalah rata-rata, namun kekurangan air pada masa awal tumbuh, masa pembungaan, dan pengisian biji akan berakibat pada penurunan hasil yang dramatis. Jagung dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah,
asalkan ketersediaan air dan hara tercukupi dan akar mampu tumbuh dengan baik. Perakaran jagung tidak dalam, sehingga lapis olah tidak boleh terlalu keras. Kebutuhan hara jagung tinggi, terutama terhadap nitrogen dan fosfor. Jagung menyukai tanah dengan kemasaman netral pH 5-6,5. Penanaman jagung di tanah masam seperti gambut dan pocolik merah kuning atau PMK memerlukan pengapuran, pengatusan atau drainasi yang baik, serta kultivar yang toleran. Pengolahan lahan untuk persiapan penanaman jagung biasanya mencakup pembajakan, perataan, pembuatan parit atusan, serta pengapuran pada tanah masam. Sebelum ditanam, lahan perlu diirigasi terlebih dahulu. Adapun jenis-jenis benih jagung di Indonesia, jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang sering ditanam oleh petani. Tanaman jagung termasuk golongan Spermatophyta kelas Monocotyledon, ordo Graminae, dan familia Graminaceae, serta genus Zea. Nama Latin Zea mais, sekarang ini jagung telah menjadi komoditas perdagangan dunia. Semua negara berlomba-lomba meningkatkan produksinya guna memenuhi permintaan industrinya. Salah satu caranya yaitu dengan memakai benih jagung unggul guna mendapatkan hasil panen yang banyak. Berdasarkan pengamatan, jagung dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jagung komposit, jagung hibrida, dan jagung transgenik. Jagung komposit atau jagung lokal adalah jenis jagung yang biasa ditanam oleh petani pada zaman dulu. Sekarang sudah jarang ditanam. Keunggulan jenis jagung komposit ini adalah umurnya yang pendek, tahan hama, penyakit, tidak menimbulkan ketergantungan dan bisa ditanam secara berulang-ulang. Kekurangan jenis jagung komposit adalah kapasitas produksi rendah, hanya sekitar 3-5 ton per hektar. Varietas jagung komposit: Arjuna, Bisma, Joster, Sukmaraga, Goter, Kretek, Gajah Mas, Genjah, Rante, dan lain-lain. Sedangkan jagung hibrida, jenis jagung hibrida adalah jagung yang dapat diproses pembuatannya dengan cara pemulihan dan penyilangan antara jagung induk jantan dan jagung induk betina, sehingga menghasilkan jagung jenis baru yang memiliki sifat keunggulan dari kedua induknya. Keunggulan jenis jagung hibrida adalah kapasitas produknya tinggi, sekitar 8-12 ton per hektar. Kekurangannya adalah harga jagung mahal antara 20 kali sampai 40 kali lipat dari harga jagung konsumsi. Tidak bisa diturunkan lagi sebagai benih karena produksi akan turun mencapai 30%, menimbulkan ketergantungan bagi petani karena jagung tidak bisa ditanam lagi. Varietas jagung hibrida adalah Pioneer, BC, NK, DK, dan lain-lain. Yang ketiga, jagung transgenik. Jenis jagung transgenik adalah jagung yang proses pembuatannya dengan cara menyisipkan gen dari makhluk hidup atau non-makhluk hidup, yang hasilnya nanti diharapkan jagung itu bisa tahan penyakit, tahan hama, atau juga tahan obat kimia, sehingga tanaman itu menjadi tanaman super. Keunggulan jenis jagung ini adalah kapasitas produksinya besar, sekitar 8-10 ton per hektar, tahan penyakit, tahan hama, dan tahan obat kimia. Kekurangannya adalah bibit jagung harus dibeli di toko karena tidak bisa diproduksi oleh petani. Kemungkinan akan menimbulkan hama penyakit baru yang lebih kebal obat-obatan kimia. Kemungkinan menimbulkan penyakit-penyakit baru bagi ternak dan manusia, menimbulkan kerusakan pada tanah. Gen jagung ini sudah dipatenkan. Varietas jagung transgenik adalah jagung BT, jagung Terminator, jagung RR GA21, jagung RR NK 608, dan lain-lain. Selanjutnya, cara bercocok tanam. Jagung memerlukan cahaya matahari langsung untuk tumbuh dengan normal. Tempat dengan curah hujan 85-200 mm per bulan. Suhu udara 23-27 derajat Celcius atau ideal, dan pH tanah 5,6-7,5 adalah ideal. Jenis tanah tidak terlalu penting asalkan aerasi baik dan ketersediaan air mencukupi. Air yang cukup pada fase pertumbuhan awal, pembungaan, serta pengisian biji adalah kritis bagi produksi jagung pipilan. Kekurangan air pada fase-fase pertumbuhan tersebut akan secara jelas menurunkan produksi. Genangan tidak disukai jagung. Meskipun jagung dapat membentuk pembuluh-pembuluh udara atau aerenkima, apabila mengalami terendam air dalam jangka waktu cukup lama, pembuatan parit atau pengatusan air atau pembentukan benengan biasanya disarankan. Pada tanah masam, pengapuran diperlukan.
Penanaman benih jagung secara tradisional dilakukan dengan tangan menggunakan tugal untuk melubangi tanah. Dalam pertanian dengan mekanisasi, penanaman bijian jagung dilakukan menggunakan mesin penabur benih atau seed driller. Kepadatan populasi tanam yang biasa dipakai adalah 60.000 sampai 120.000 tanaman per hektar, yang biasa diterjemahkan dalam jarak antar baris 50 sampai 100 cm dan jarak dalam baris 10 sampai 40 cm. Kebutuhan hara jagung dikenal cukup tinggi dan dipenuhi melalui pemupukan. Selain memerlukan pupuk organik sebagai pupuk dasar atau awal, jagung memerlukan masukan nitrogen atau N dari urea ataupun Za, fosfat atau biasanya dari sp36 dan kalium K biasanya dari KCI untuk pertumbuhan dan hasil yang baik. Namun demikian, sejak 2000-an di Indonesia diperkenalkan pula pupuk majemuk yang telah mengandung ketiga unsur pokok tersebut. Pupuk organik cair atau POC juga mulai diperkenalkan untuk digunakan. Pada pertengahan masa pertumbuhan vegetatif, jagung mengeluarkan akar udara atau aerial roots sehingga memerlukan pemumbuhan untuk memaksimalkan penyerapan hara. Baiklah, sekian video eksplorasi flora dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rima.